Drama Siangga yang akan dibawakan oleh semester 4 mahasiswa-mahasiswi. Apa itu Siangga? Siangga dalam bahasa Fak-Fak adalah burung cendrawasih. Wow, luar biasa. Burung cendrawasih yang dikenal di seluruh tanah Papua. Namun yang akan dibawakan cerita drama Siangga dari daerah Fak-Fak. Dan tidak perlu kami bicara panjang lebar. Mari kami saksikan drama Siangga. Dahulu di dusun Baham atau tepatnya di Gunung Baham, tinggallah seorang perempuan asli Fak-Fak. Setiap hari perempuan Fak-Fak yang cantik jelita itu melakukan kegiatan sehari-hari berkebun. Tanaman yang bermacam-macam itu ditanaminya setiap hari. Bahkan ada buah-buahan, tapi di antara sekian banyak tanaman, ada salah satu buah yang paling menjadi buah favoritnya. Dalam bahasa Fak-Fak disebut mboh atau buah merah. Suatu saat perempuan itu merasa ada yang aneh di dalam perutnya. Barangkali karena setiap hari dia memakan buah itu terlalu banyak, perutnya jadi membesar. Tapi Bapak Ibu, anehnya di dalam perut itu bergerak-gerak, ada gerakan di dalamnya. Biasanya yang bergerak di dalam perut seorang perempuan adalah bayi. Ternyata memang dia hamil, tapi bukan anak Roh Kudus, bukan pula hubungan antara dia dengan seorang laki-laki. Aneh kan? Ketika dia sudah melahirkan, anak itu memang anak laki-laki yang sempurna. Dinamainya Siangga. Mari kita lihat, Siangga tumbuh menjadi besar dan hidup bersama mamanya. Apa bahaya? Di saat keduanya sedang bekerja di toko, mereka berbincang-bincang. Mereka hidup rukun meskipun tidak ada bapaknya. Saling membantu. Bahkan setiap saat di tengah hujan panas terik, Siangga selalu melindungi mamanya. Di saat keduanya sedang bekerja di kebun, di tengah terik matahari, datanglah seorang laki-laki sebaya dengan usia Mama Siangga. Sudah seharian laki-laki ini dia berjalan mencari berburu di hutan, tetapi tidak mendapatkan hasil. Laki-laki itu menemui Siangga karena sudah haus. Dia mendekati Siangga dan berkata, Nah, bolehkah Bapak meminta air sedikit? Boleh Bapak. setelah meminum air, Siangga bergegas ke kebun menemui mamanya, memberitahukan kalau dia sedang bertemu dengan seorang laki-laki sebaya dengan mamanya. Mama, Oh Siangga, ada apa? ada laki-laki satu Mama. Siangga memberitahukan peristiwa itu kepada mamanya, lalu tiba-tiba laki-laki itu muncul di depan mereka. Supaya di belakang maju, kena hujan. Siangga dan Mama Siangga, bolehkah saya tinggal bersama-sama di tempat ini dengan kalian? Boleh Bapak. Saya mengizinkan kamu untuk tinggal bersama kita berdua dan berdua. Duduk saja, duduk. Duduk. Karena sudah waktunya tiba, laki-laki itu merasa Laki-laki harus berdiri, pulang laki-laki ke berdiri, kampungnya. perempuan duduk. Namun, Perempuan duduk. ada apa di balik perasaannya? Laki-laki berdiri, perempuan yang duduk. Laki-laki itu Ada perempuan. berkata kepada Mama Siangga, Sekian lama ini
saya tinggal bersama-sama dengan kalian. Bolehkah saya mengambil mamamu sebagai istri saya? Boleh Bapak. Tinggal bersama kami Bapak. Siangga mendengar itu, Siangga memegang erat tangan mamanya. Mama pun menasihatinya, katanya, Siangga, kalau ada apa-apa, silakan kau temui bapak dan mama kampung ya. Iya, Mama. Kemudian laki-laki itu bersama istrinya berjalan menuju kampung. Sementara Siangga tinggal sendiri bersama hewan peliharaannya. Untuk menghilangkan rasa sepi terhadap kedua orang tuanya, Siangga mencari kulit kayu bomia, sejenis kulit kayu yang sering digunakan oleh masyarakat Fakfak untuk membuat dari, dalam bahasa Fakfak disebut noken. Untuk merajut noken itu, maka kulit kayu dibakar lalu diambilnya serat. Sementara pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 6 orang anak suatu hari pergi ke kebun meninggalkan anak-anaknya. Namun sebelum berjalan ke kebun, mereka berpesan kepada kelima putri-putrinya. Anak-anak, Bapak dan Mama akan ke kebun. Kalian punya adik yang masih kecil bisa menjaga, dan kalian tahu bahwa kalian punya kakak sulung yang bernama Siangga. Bentuk tubuhnya tinggi, dia akan datang di suatu saat nanti. Jadi kalian menerima dengan baik-baik. Baik bapak. Tidak boleh tertawa. Suatu ketika datanglah Siangga. Pada saat itu dia benar-benar lapar sekali. Siangga berjalan. Tibalah Siangga di rumah ke-6 putri tadi. Mereka semua terkejut melihat lelaki tinggi besar itu di hadapan mereka. Permisi. Yang punya pesan siapa? Itu punya adik sulung. Sambil satu ya. Tiba-tiba perempuan memotong tangannya lalu muncul di lantai. Mendengar tangisan kelasi bungsu, serentak anak-anak gadis itu memukul tangan Siangga dan Siangga berlari di belakang rumah sambil menjerit kesakitan. Pada saat bersamaan pulanglah suami istri ke kampung mereka. Siapa yang punya darah ini? Itu darah anak laki-laki yang datang dari jauh. Badannya besar. Dia datang mengambil pisang adik, lalu adik menangis. Membuat kami semua takut. Maka dari itu, kita memukul tangannya dengan pisau yang kita pakai untuk memotong tembakau, Mama. Jangan-jangan itu kakak sulung kalian. Di mana dia sekarang? Ada di belakang. Mendengar itu mamanya menangis, lalu bergegas ke belakang rumah menemui Siangga anak laki-lakinya. Dia segera rasa kecewa itu, lalu dia mengambil kayu wongmat ke dalam ketiaknya, dan ketika itu kedua burung anak mama itu berubah menjadi burung cendrawasih. Kata mamanya, Kenapa
terjadi? Siangga, kita sedang apa Siangga? Beberapa waktu kemudian pulanglah bapak dari kebun. Melihat darah di atas lantai rumah, wajahnya pucat pasi. Jantungnya berdebar-debar, ini menyatakan bahwa istrinya sudah pulang pada habitatnya. Dengan marah, bapak berkata, Di mana mama kalian? saking takut dan tidak berani menjawab. Tiba-tiba terdengar suara burung cendrawasih sangat rendah melintas di rumah mereka. Suaminya merasa kehilangan dan dia sangat marah kepada anak-anaknya karena telah memisahkan dia dari istrinya. Meskipun seekor cendrawasih, tapi sudah bertahun-tahun hidup bersama. Rasa kecewa itu, maka diambilnya bulu kapel lalu memukul ke 6 pupuk anak-anaknya. Dasar anak-anak tidak beruntung. Ini pembalasanku, kalian jadi kodok dan burung peang. Seketika itu pula terdengar gelar lagi di awan, gelap menutupi pandangan hingga tak terlihat apapun. Hanyalah suara kodok dan suara-suara burung preong-preong atas kutukan Bapak burung cendrawasih. Merasa putus asa, sang bapak mengambil sebuah kapak dan dengan sebuah tenaga dilemparnya kapak itu di pohon besar. Ayunan kapak berat itu membuat tubuhnya terikat hingga tertancap di pohon. Bapak pun pergi karena membunuh diri. Demi cinta, bapak pun berkorban. Burung cendrawasih dan preong-preong terus bertengger di dahan-dahan. Bapak Ibu, ungkapan ini akan ditarikan dalam bentuk tarian oleh perempuan-perempuan ini. Bapak Ibu, Bapak Rektor dan jajaran serta mahasiswa semua, masyarakat Mbah Hamatawu di Fatfa, mereka tidak mengenakan rumbai-rumbai. Pakaian adatnya adalah kulit kayu. Seiring perkembangan zaman, mereka sekarang mengenakan kebaya. Itulah Mbah Hamatawu yang hidup di gunung dan kemudian turun ke pantai mengenakan busana seperti ini. Sebab itu perempuan-perempuan jilbab ini merepresentasikan budaya Mbah Hamatawu yang selalu identik dengan jilbab. Jilbab bukan berarti orang Fak-Fak semuanya muslim. Meskipun muslim masuk duluan di negeri Papua Barat, tetapi orang Fak-Fak mengenakan jilbab karena mereka perempuan sangat dihargai. Inilah karakter cendrawasih dari Mbah Hamatawu. Mari sekali lagi kita beri apresiasi kepada putri-putri Mbah Hamata yang hari ini ada di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Lagu Siangga ini sudah meng-Indonesia bahkan mendunia, dan ceritanya yang tadi diperankan oleh peserta mahasiswa kita.